warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. perkenalkan, di sini nama saya Bidan Yuningan. Saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Mohon diperhatikan ya, Bu. Iya. Nah, di sini untuk penjabarannya, COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS atau salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus pada tahun 2019 dan 2020. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Nah, untuk paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-4 hari atau dengan rata-rata 5 hari. Nah, untuk langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini itu ada mencuci tangan, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Gejala awal infeksi virus corona ini atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Nah, gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona atau COVID-19 tersebut. Selanjutnya, ini ada perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 atau virus corona yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Nah, yang hari pertama ini ada pasien mengalami demam, beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Selanjutnya, pada hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernapas, terutama jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Selanjutnya, pada hari ketujuh, nah itu ada gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Selanjutnya pada hari yang ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk adalah waktu ketika penyakit COVID-19 atau virus corona yang membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien yang mengalami kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, di hari yang ke-10, tingkat kematian ditemukan pada sekitar 2%. Nah, yang terakhir, hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Nah, selanjutnya di sini ada leaflet tentang gejala virus corona atau COVID-19. Nah, itu ada demam, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, letih, dan lesu. Selanjutnya, ini ada cara penularan COVID-19. Mungkin yang pertama, tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menerapkan etika batuk, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian, terjadi interaksi dengan banyak orang, tidak melakukan isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemik, atau kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang virus corona. Nah, apakah Ibu udah mengerti belum yang tentang etika batuk? Ya, cuma saya mau tanya caranya mencuci tangan yang benar, Bu. Oh begitu ya. Untuk cara mencuci tangan yang benar nanti saya sampaikan di akhir dari selesai penyuluhan berikut ya, Bu. Ini saya akan ngasih tahu etika batuk itu sebaiknya tidak boleh pakai tangan. Jika batuk nggak boleh itu pakai tangan gini ya, Bu. Bolehnya pakai siku seperti ini, begitu. Nah, selanjutnya ini ada cara mengobati COVID-19 atau virus corona. Nah, infeksi virus corona atau COVID-19 ini belum bisa diobati, tetapi langkah yang dapat dilakukan dokter atau meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus yaitu merujuk penderita COVID-19 atau virus corona untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi, mandiri, dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan di tubuhnya. Nah, ini untuk pencegahannya.
Nah, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahannya yang terbaik adalah dengan menghindari faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus. Yaitu yang pertama, hindari berpergian ke tempat umum atau yang ramai pengunjungnya, atau bisa yang dikatakan dengan social distancing. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, segeralah cuci tangan. Nah, selanjutnya, jangan memasak daging yang benar-benar belum matang. Itu nggak boleh ya, Bu. Harus dimasak dengan benar-benar matang. Nah, selanjutnya, tutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah atau terapkan etika batuk seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Nah, yang terakhir ini ada jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Nah, ini untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau yang bisa dibilang dengan orang dalam pemantauan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona atau COVID-19 tidak menular ke orang lain. Yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur atau kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Nah, terus ada hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Selanjutnya ada pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk atau etika batuk diterapkan yang tadi. Nah, kapan harus ke tenaga kesehatan? Segera ke tenaga kesehatan bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau pandemi tersebut atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Tetapi jika mungkin Anda terpapar virus corona tanpa gejala apapun, maka cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Nah, sekian penjelasan dari saya, Ibu. Tadi Ibu ada yang bertanya tentang cara mencuci tangan yang benar ya. Nah, untuk seperti Ibu kan sering biasanya menggunakan perhiasan. Terlebih dahulu perhiasannya boleh dilepas untuk kita melakukan pencuci tangan yang benar. Nah, cara yang pertama, ini boleh bajunya diatasin ya Bu, biar nggak kena air. Terus kita basahi tangan, gosok sambil dikasih sabun. Telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan, memutar. Terus punggung tangan juga digosok gini ya Bu, keduanya. Selanjutnya gosok yang di sela-sela jari, jangan lupa Bu, soalnya bakterinya biasanya pada sela-sela begini. Nah, selanjutnya tangannya dikunci, dibalik-balik 2 kali ya Bu. Terus ibu jarinya jangan lupa diputar secara bergantian. Yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian digosok perlahan. Nah, di situ kita bilas dengan air, udah dikeringkan begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Gini Bu, kalau saya mau keluar apa sebaiknya kita harus wajib memakai masker? Oh iya begitu. Untuk penggunaan
masker itu sebaiknya diwajibkan untuk orang-orang yang sedang sakit atau orang yang sedang merawat orang sakit. Nah, untuk masyarakat sehat sebaiknya tidak perlu menggunakan masker. Tetapi kemarin pemerintah pada tanggal 5 April 2020, pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk wajib memakai masker guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, dalam pernyataan hari ini, waktu hari 5 kemarin, jadi setiap orang yang keluar rumah itu harus menggunakan masker. Nah, untuk ibu kan seperti ibu rumah tangga ya, mungkin menggunakan masker kain. Nah, itu bisa dicuci setiap kali selesai digunakan di luar rumah. Nah, terus masker kain digunakan itu nggak baik lebih dari 4 jam ya Bu. Misal sebaiknya boleh digunakan kurang dari 4 jam begitu. Untuk cara mencuci masker kain tersebut tadi, direndam dan dikasih sabun lalu dicuci ya Bu, terus dikeringkan begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Terima kasih atas saran dan iya begitu. Untuk penyuluhan kali ini saya akhiri ya Bu. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.